Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hanaf Lutfi Fansyah. Saya dari Prodi Manajemen Sore. Saya ingin menjelaskan bahasa Indonesia tentang kalimat efektif dalam menyunting naskah. Kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan atau KBBI. Dalam pengertian secara umum, kalimat adalah kumpulan atau kesatuan dari beberapa kata yang mengandung makna tertentu. Abdul Razak 1990. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan dengan lengkap dalam pikiran pembaca persis seperti apa yang disampaikan Zainal Arifin 2084. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas dan enak dibaca. Berdasarkan pendapat para ahli bahwa di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulisnya secara tepat sehingga pembaca dapat memahami pikiran penulis. 1. Kesepadanan. Memenuhi unsur gramatikal yaitu unsur subjek atau SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh, pulang pergi ke kampus. Keterangan tempat, membeli ikan di pasar. Kedua, kalimatnya belum efektif karena kurang subjek. Siapa yang membeli ikan di pasar? Ketiga, ibu membeli ikan di pasar atau SPOK. Kedua, kehematan. Penggunaan kata yang berlebihan akan menghamburkan maksud kalimat. Contohnya yaitu para bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Penjelasan para bermakna banyak. Contohnya 1. Para bapak dan ibu yang saya hormati, saya tidak suka buah mangga dan saya tidak suka buah pisang. Saya tidak suka buah mangga dan pisang. 3. Kesejajaran. Kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan di, maka kalimat berikut harus menggunakan kata kerja berimbuhan di juga. Contoh, lembaga koperasi mahasiswa beroperasi atau difungsikan sejak minggu lalu. Contohnya, lembaga koperasi mahasiswa dioperasikan atau difungsikan sejak minggu lalu. 4. Kelogisan. Setiap hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang masuk akal atau logis. Contoh, Bapak dengan waktu dan tempat kami persilakan. Waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak dekan kami persilakan maju ke podium. 5. Kecermatan. Kalimat yang disampaikan agar tidak bermakna ganda. Contohnya, dosen Nisa yang gemuk itu tidak bisa datang hari ini. Contohnya, dosen Nisa yang gemuk itu tidak bisa datang hari ini. Dosennya yang gemuk. Lisa yang gemuk itu dosennya tidak bisa datang hari ini. Lisana yang gemuk. 6. Keringkasan. Mahasiswa mengadakan diskusi mengerjakan tugas dari dosen. Bentuk panjang. Yaitu contohnya mahasiswa berdiskusi mengerjakan tugas dari dosen atau bentuk ringkas. Nah, jadi editing. Kenapa sebuah naskah memerlukan proses editing? Proses editing adalah salah satu tahapan penting bagi sebuah buku sebelum buku tersebut dibaca oleh pembaca. Dalam proses editing ini, editor akan melakukan proofread untuk mencari bagian-bagian kata yang salah ketik dan memperbaikinya, serta melakukan koreksi dalam penulisan atau tata bahasa yang kurang tepat. Penyuntingan naskah hanya membenahi tulisan yang sudah jadi agar naskah tersaji dengan baik, enak dibaca, tanpa ada kesalahan ketik atau kesalahan penulis.
Contoh, saya ini adalah merupakan mahasiswa dari semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Dan kebetulan saya pun punya rumah tinggal di mana tempat Jalan Mawar, nomor 125. Jadi untuk pergi ke kampus saya harus wajib menaik angkot umum. Banyak daripada para mahasiswa Universitas Pancasakti dan Bekasi, mereka yang juga menggunakan angkot umum ketika harus pergi dan pulang daripada kuliah. Editing contohnya. Saya ini adalah merupakan mahasiswa dari semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi. Dan kebetulan saya punya rumah tinggal di mana tempat Jalan Mawar, nomor 125. Jadi untuk pergi ke kampus saya harus wajib menaik ke angkot umum. Banyak daripada mahasiswa Universitas Pancasakti dan Bekasi. Mereka yang juga menggunakan angkot umum ketika harus pergi dan pulang daripada kuliah. Yang benarnya yaitu saya mahasiswa semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Saya tinggal di Jalan Mawar, nomor 125. Saya pergi ke kampus menggunakan transportasi umum. Banyak mahasiswa Universitas Pancasakti juga menggunakan transportasi umum ketika pergi dan pulang kuliah. Dan sekian dan terima kasih. Udah, gimana? Ini